Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya teman-teman semua ya. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba membuat sebuah video ya tentang perkebunan sengon ya. Ini sengon ini ditanam sekitar kurang lebihnya setahun yang lalu ya. Ada yang ditanam setahun yang lalu, ada juga yang numbuh dari hasil pemotongannya itu, jadi tumbuh dari pohon yang lamanya itu ya. Nah kalau yang kayak gini itu, ini adalah dari sisa-sisa akarnya ya, dari sisa-sisa pohon yang ditebang itu kemudian tumbuh kembali ya teman-teman ya. Makanya pertumbuhannya jadi lebih cepat ya. Ini adalah pohon sengon yang sudah tumbuh dari pohon yang sebelumnya ya, makanya cepat besar ya. Nah kalau yang ini adalah pohon sengon yang ditanemin ya, ditanemin, makanya prosesnya itu jauh lebih lama ya jika dibandingkan dengan yang tumbuh dari pohon yang sudah ada ya. Pohon sengon ini untuk menuju hasilnya itu untuk bisa dijual itu harus menunggu kurang lebihnya itu adalah 10 tahun ya teman-teman semua ya. 10 tahun itu adalah waktu yang bisa dikatakan cukup lama ya, cukup lama untuk sebuah pohon ya. Cuma kalau perbandingannya itu adalah dengan pohon yang lain ya, seumpama pohon jati, pohon rambutan atau pohon nangka, jelas ya pohon sengon ini jauh lebih cepat ya, karena hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun bisa dijual ya, bisa dinikmati hasilnya ya. Bahkan ada juga yang sebelum 10 tahun sudah bisa dijual ya teman-teman ya. Ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun ya, tergantung dari besar dan kecilnya pohon sengon tersebut. Kalau pohon jati itu berkisar antara 40 tahun lebih itu baru bisa dipotong. Jadi angka yang sangat lama sekali untuk sebuah pohon ya, pohon jati. 40 tahun lebih, bisa dibayangkan ya teman-teman semua ya. 40 tahun lebih itu kan hampir seumuran manusia ya. Kalau pohon sengon ini ya seperti yang saya bilang tadi, ada yang 7 tahun, 8 tahun, ada yang 10 tahun ya. Dan pohon sengon ini ditanemin biasanya di areal persawahan ya. Ini dulunya adalah areal persawahan ya teman-teman semua ya. Areal persawahan yang dirubah menjadi kebun ya. Karena dulunya di sini itu ditanamin padi ya. Tapi karena padi itu biayanya itu mahal dan kadang juga belum tentu jadi, akhirnya orang-orang di sini itu menjadikan sawah itu sebagai areal perkebunan ya. Tuh, ini tadinya areal persawahan semua teman-teman semua ya. Sekarang berubah menjadi areal perkebunan ya. Baik perkebunan pisang, perkebunan sengon, atau perkebunan pohon-pohon yang lainnya. Tuh. Ini dulunya adalah areal persawahan teman-teman semua. Tuh, luas sekali kan arealnya kan teman-teman. No, masih ada bekas-bekasnya ini. Oh, bekas-bekas areal persawahan yang dulu ditanamin padi ya teman-teman semua ya. Sekarang beralih fungsi menjadi perkebunan sengon ya. Dan di situ juga ada pohon pisang yang sudah berbuah ya teman-teman semua ya. Karena kalau padi itu kan yang seperti saya bilang tadi ya, udah biayanya mahal, kadang tinggal menuju hasil panennya itu kadang malah gagal ya. Makanya orang-orang sini menjadikan sawah itu menjadi areal perkebunan dan ditanemin sengon ya, ditanemin sengon. Itu kan teman-teman semua ya, ini adalah bekas dari pohon singkong ya, pohon singkong yang ditanemin di sini ya, di areal persawahan atau areal perkebunan ini ya. Tapi karena ini pohon sengonnya itu udah besar-besar, jadinya ini enggak ditanamin lagi ya, karena takutnya nanti singkongnya jadi rasanya enggak enak ya, rasanya jadi pahit kalau ditanamin singkong lagi ya. Makanya ini enggak ditanamin singkong lagi ya. Ini areal ini sangat strategis ya teman-teman ya, karena ini enggak jauh dari jalan. Jadi nanti kalau misalnya sengon ini udah besar dan bisa dijual, itu nanti juga
nilai jualnya tinggi ya, karena nggak jauh dari jalan ya. Di sebelah sana itu, di samping kebun itu ada sebuah jalan ya, yang bisa dipakai untuk kendaraan untuk mengangkut pohon sengon itu ya. Kalau ini adalah pohon pisang ya. Jadi di sini itu campuran ya teman-teman semua ya. Ada pohon sengon, ada juga pohon pisang, dan juga pohon-pohon yang lain ya. Kalau singkong itu kalau mau dibarengin sama pohon sengon ya, pohon sengon yang masih usia 1 tahun itu masih bisa buat ditanemin singkong ya. Tapi kalau udah besar-besar kayak gini ya, tuh akar-akarnya udah pada besar-besar kayak gini, jadi ya kayaknya nggak mungkin lah kalau ditanemin singkong lagi ya, karena pasti rasa dari singkong itu jadi berubah ya, menjadi pahit, nggak enak jadinya teman-teman semua. Makanya nggak ditanemin singkong lagi ya. Tuh teman-teman semua ya, ini karena nggak ada tanamannya jadi tumbuhnya rumput-rumputan liar ya. Ini biasanya diambil oleh orang-orang yang punya hewan ternak ya, seperti kambing atau yang lain, biasanya pada nyari rumputnya di sini ya. Tuh rumputnya seger-seger semua, dan ada daun dari singkong ini ya. Dulu daun singkong kayak gini tuh kalau masa kecil saya itu buat sayuran ya teman-teman semua ya. Sekarang juga masih bisa buat sayuran ya, tapi sayang sekali ya, ini seperti nggak kepakai ya teman-teman semua ya, dan nggak ada yang mau metikin ya. Padahal kan sayuran ini banyak sekali vitaminnya ya, tapi sangat disayangkan sekali ya, seiring dengan pergantian zaman sekarang udah nggak ada yang mau mencari lagi nih. Padahal subur-subur sekali ya, subur dan seger-seger nih teman ya. Ini kalau dijadiin sayuran, dipakein sambal, mantapnya luar biasa sekali ya. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi ya, seiring dengan pergantian waktu dan pergantian zaman, jadinya mereka sudah nggak mengkonsumsi lagi sayuran kayak gini ya, sayuran daun sampe atau daun singkong ya. Tuh teman-teman semua, banyak sekali kan daun singkongnya itu, buset tuh seger-seger semua ya, dan sangat menggurkan sekali ya. Tapi ya udahlah, namanya juga sudah pergantian generasi dan pergantian zaman, jadinya ya nggak bisa dibilang lagi ya, mungkin udah pada suka sayuran yang lain ya. Teman-teman semua ya, pohon sengon itu ada yang besar dan ada juga yang kecil ya. Walaupun umurnya sama, tapi pertumbuhannya juga enggak sama besarnya, tergantung dari kondisi tanah dan dari kesuburan pohon sengon itu ya. Pohon sengon itu biasanya buat bahan triplek atau buat petit telur ya, kalau yang masih muda-muda itu. Tapi kalau yang sudah tua biasanya buat bahan bangunan ya, buat atap rumah atau buat bahan bangunan yang lain ya. Kalau yang masih muda, masih umurnya di bawah 10 tahun, itu buat bahan triplek atau petit telur ya. Tuh teman-teman semua ya, ini adalah areal dari kebun sengon ya, kebun sengon yang ditanam oleh warga yang ada di sekitar desa aku ini ya. Pohon sengon, kalau pohon sengon ini nggak ditanam ya, ini karena sisa dari pohon yang dipotong kemudian ini tumbuh kembali ya, tumbuh kembali jadinya jauh lebih besar ya. Kalau yang menanam dari kecil itu agak lama karena harus adaptasi dulu dengan tanahnya ya. Kalau ini kan sudah ada dari dulunya ya, akarnya maksudnya udah menancap di tanah, jadi tinggal pertumbuhan saja ya. Cuma harus ekstra hati-hati ya, namanya juga itu kan cuma nempel ya teman-teman ya, untuk nempel. Jadi kalau kena angin itu rawan roboh ya, makanya itu kan diikat, tuh diikat biar nggak roboh ya, karena kondisi dari pohon ini cuma nempel. Jika dibandingkan dengan yang ditanam itu berbeda ya. Kalau ditanam itu kan menancap di tanah, jadinya nggak takut roboh. Kalau ini pasti takut roboh tuh kan teman-teman kan, cuma nempel doang kan, dan tinggi ya. Jadi kalau ada angin ini takutnya ya roboh, makanya diikat. Tuh di sebelah sini juga sama ya, diikat juga, diikat juga karena ya sama, nempel juga. Tuh nempel semua kan, makanya harus diikat biar nggak roboh ya semuanya teman-teman. Tuh diikat semua tuh, kan diikat semua, sebelah sana juga diikat, dan yang sebelah sana juga diikat, semuanya diikat ya, untuk menghindari robohnya pohon itu ya, karena sayang sekali kalau roboh kan
udah besar, udah tinggal nunggu beberapa tahun lagi roboh. Itu kan sangat disayangkan sekali ya teman-teman semua ya, makanya harus diikat biar enggak roboh ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua.